Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu bagaimana sih kita sebagai manusia menjadi manusia yang mulia, menjadi manusia yang baik, menjadi manusia yang selalu di jalan Allah. Oke, sebelum kita mulai pelajaran tentang menjadi manusia mulia, hendaknya kita membaca doa sebelum belajar. Kita baca sama-sama ya. Oke, kita mulai baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, Miss Asma akan mengawali dengan pertanyaan. Tolong dijawab, bisa dalam hati, bisa ditulis di buku yang masing-masing. Bagaimana sih caranya kita menjadi manusia yang mulia? Bagaimana sih caranya kita menjadi manusia yang baik? Coba ditulis di bukunya masing-masing. Miss Asma tungguin ya. 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, disimpan jawabannya. Nah, bagaimana sih kita menjadi manusia yang mulia? Yang pertama, mengendalikan diri atau dalam bahasa Arab, mujahadah an-nafs. Mengendalikan diri adalah menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Contohnya seperti tamak atau serakah. Jika kita tamak atau serakah, tentu hal ini akan merugikan orang lain, juga akan merugikan kita. Ketika orang lain rugi, kemudian orang lain benci sama kita, nah kita sama-sama rugi nih, ya kan? Jadi kita tidak jadi manusia yang mulia kalau semisal kita tidak bisa mengendalikan diri kita. Ini adalah beberapa hal yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita itu bisa bersabar, tidak membalas ejekan atau cemoohan teman yang tidak suka terhadap kita. Tahan, kendalikan diri, sabar. Kemudian yang kedua, selalu memaafkan kesalahan teman atau orang lain yang berbuat buruk terhadap kita. Jadi kita tidak boleh marah jika orang lain berbuat buruk kepada kita. Menasehati boleh, tapi kita harus mampu mengendalikan diri kita agar tidak marah-marah atau membalas perbuatan buruk orang lain itu. Nah, yang ketiga, ada ikhlas terhadap segala bentuk cobaan dan musibah yang menimpa. Contohnya seperti apa sih Miss Asma? Contohnya, ketika kita dikasih musibah sama Allah, motor kita hilang. Wah, kita marah, semua orang dimarahin. Berarti itu kan tandanya kita tidak bisa mengendalikan diri kita. Nah, marah nggak apa-apa, marah cuma sebentar dan harus mampu dikendalikan itu emosinya. Kemudian ikhlas, oke nggak apa-apa, musibahnya dikasih ke Allah ini sebagai bentuk cobaan dan suatu saat nanti akan digantinya lebih baik. Nah, seperti itu. Yang terakhir, kita bisa mengendalikan diri dengan menjauhi sifat iri dan dengki terhadap orang lain. Jadi kalau ada teman kita yang, contohnya, dia pintar banget ya, mendapatkan juara satu di kelas, terus kita iri, dengki, gitu. Itu nggak boleh ya, itu bukan sifat atau ciri, manusia yang mulia atau manusia yang baik. Nah, yang kedua, jadi manusia yang mulia, yaitu hendaknya berprasangka baik atau yang sering kita dengar husnuzon. Nah, berprasangka baik atau husnuzon ini berasal dari bahasa Arab, yaitu ada dua kata, husnu dan juga zon. Husnu artinya baik dan zon artinya prasangka. Yang artinya eh, kita selalu berprasangka dan berpikir positif terhadap apa yang dilakukan
atau diperbuat oleh orang lain. Nah, lawan dari husnudzon itu apa sih? Pasti teman-teman pernah dengar nggak? Jangan suudzon deh jadi orang. Nah, jangan berprasangka buruk deh jadi orang gitu kan. Nah, benar, lawan dari prasangka baik atau husnuzon adalah suudzon. Nah, suudzon yang artinya berprasangka buruk. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain." Maksudnya gimana sih dari ayat ini, dari surat Al-Hujurat ayat 12, Allah memerintahkan kita sebagai manusia untuk tidak berprasangka buruk terhadap orang lain. Karena berprasangka buruk terhadap orang lain adalah suatu perbuatan dosa. Dan jangan sekali-kali kita sebagai manusia mencari kesalahan orang lain. Oke, bagaimana sih menerapkan berprasangka baik ini di kehidupan sehari-hari? Yang pertama, yaitu menerima dan menghargai pendapat orang lain. Meskipun pendapat orang lain tidak sesuai dengan pendapat kita, tapi kita harus mencoba menerima dan juga menghargainya. Yang kedua, memberikan apresiasi atau prestasi yang telah dicapai teman atau orang lain. Jadi ketika ada teman yang peringkat satu contohnya, kita tidak boleh berprasangka buruk seperti ini contohnya. Wah, dia peringkat satu, pasti, menyontek tuh ujian, itu tidak boleh. Kita harus berpikir positif, oh dia peringkat satu mungkin karena dia belajarnya lebih giat, dia belajarnya lebih rajin, sehingga kita bisa memberikan apresiasi, kita, kasih selamat ya, gitu. Oke, yang terakhir mengerjakan tugas dengan tanggung jawab. Kemudian menjadi manusia yang mulia yang ketiga, harus menjaga ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan. Jadi karena kita sebagai manusia, sebagai umat Islam, sebagai umat muslim yang dimana sifat manusia salah satunya adalah sebagai makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Oleh karena itu, ketika kita menjadi saudara sesama muslim, kita harus menjaga ukhuwah itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 10, yaitu yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Jadi, maksudnya ketika nanti kita mendapatkan teman kita lagi berselisih, kita punya tanggung jawab, kita punya tugas untuk mendamaikan teman kita yang telah berselisih itu. Ya, jadi maksud dari persaudaraan di sini bukan hanya saudara pertemanan aja, tapi juga menjaga pertemanan tersebut. Nah, itulah 3 hal yang harus kita lakukan atau sifat yang harus kita miliki untuk menjadi manusia yang mulia, manusia yang baik. Bagaimana sih cara menerapkan persaudaraan atau sifat ukhuwah Islamiyah ini? Nah, kita bisa menjenguk, mendoakan, membantu teman atau orang lain yang telah sakit atau kena musibah. Kemudian yang tadi misalnya saya sebutin yaitu mendamaikan teman atau saudara yang tengah berselisih. Yang terakhir menghargai pendapat, menghargai perbedaan suku, bangsa, agama, dan juga budaya. Nah, mungkin cukup sekian pelajaran kita tentang menjadi manusia mulia. Semoga kita semua selalu menjadi manusia yang mulia. Dan jika nanti ada khilaf, semoga ada teman kita yang selalu mengingatkan untuk selalu berbuat baik dan juga menjadi manusia yang mulia. Amin. Oke, selanjutnya silakan mengerjakan soal latihan. Bisa disalin linknya atau diketik ulang di Google S titik
ID garis miring latihan soal pendidikan agama Islam. Selamat mengerjakan, semangat. Bisa mengakhiri billahi fi sabilillah haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.